Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rani Margareta, Dia Miranda, Eva Marsanda, dan saya sendiri Pamizi Hermawan. Di video ini kami akan mempresentasikan materi tentang pengantar manajemen pemasaran dan bauran pemasaran. Saya Eva Marsanda, di slide ini saya akan membahas tentang pengantar manajemen pemasaran. Yang pertama ada definisi manajemen pemasaran, yang kedua ada tujuan manajemen pemasaran, yang ketiga ada proses manajemen pemasaran. Yang pertama, definisi manajemen menurut Kotler and Keller 2017, manajemen pemasaran didefinisikan sebagai proses memilih pasar sasaran dan menarik, mempertahankan, serta meningkatkan konsumen dengan menciptakan dan menyampaikan nilai jual yang unggul. Definisi ini menekankan pentingnya memahami pasar, menawarkan produk atau layanan berkualitas, serta membangun hubungan yang kuat dengan konsumen untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam pemasaran. Yang kedua ada tujuan manajemen pemasaran meliputi yang pertama, meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan melalui strategi yang efektif. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan produk atau jasa mereka yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan keseluruhan. Contohnya sebuah perusahaan makanan cepat saji meluncurkan kampanye promosi beli satu gratis satu selama periode liburan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, memperluas pangsa pasar dan mengalahkan pesaing. Mengembangkan strategi untuk memperluas jangkauan pasar, menarik lebih banyak pelanggan, dan mengalahkan pesaing dalam kompetisi bisnis. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi merilis versi terbaru dari handphone mereka dengan fitur yang lebih unggul dan harga yang kompetitif untuk menarik pelanggan dari merek pesaing. Yang ketiga, memuaskan dan kebutuhan keinginan pelanggan, menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, yang akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Contohnya, sebuah perusahaan kosmetik melakukan riset pasar untuk memahami preferensi pelanggan mereka dan kemudian mengembangkan produk perawatan kulit yang sesuai dengan kebutuhan spesifik konsumen seperti kulit sensitif atau kulit berjerawat. Dengan fokus pada tujuan-tujuan ini, manajemen pemasaran bertujuan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dan pertumbuhan dan berkelanjutan bagi perusahaan. Yang ketiga, proses manajemen pemasaran terdiri dari beberapa tahap penting yang saling terkait, yaitu analisis peluang-peluang pasar. Yang pertama, mengidentifikasikan dan mengevaluasi peluang yang ada di pasar, menganalisis tren pasar, kebutuhan konsumen, dan potensi pertumbuhan. Contohnya, sebuah perusahaan makanan sehat menganalisis meningkatkan tren kesehatan dan kebugaran dan mengidentifikasi peluang produk baru. Yang kedua, penelitian dan pemilihan pasar sasaran, melakukan segmentasi pasar untuk mengidentifikasikan kelompok konsumen yang berbeda, memilih pasar sasaran yang paling potensial dan menguntungkan. Contohnya, sebuah perusahaan fashion melakukan segmentasi berdasarkan usia dan gaya hidup untuk menentukan target pasar utama mereka. Yang ketiga, pengembangan strategi pasar, merumuskan strategi pemasaran yang mencakup positioning produk, diferensiasi, dan proposisi nilai, menetapkan tujuan dan sasaran pemasaran yang spesifik dan terukur. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi memposisikan produknya sebagai solusi inovatif dan ramah pengguna untuk segmen pelanggan yang cerdas teknologi. Yang keempat, perencanaan taktik pemasaran, mengembangkan rencana pemasaran yang mencakup produk, harga, promosi, dan distribusi 4P, mengalokasikan anggaran pemasaran, dan menetapkan jadwal pelaksanaan. Contohnya, sebuah perusahaan kosmetik merancang kampanye promosi yang mencakup iklan media sosial, diskon khusus, dan distribusi sampel produk. Yang kelima, pelaksanaan dan pengendalian upaya pemasaran, pelaksanaan rencana pemasaran sesuai dengan strategi dan taktik yang telah ditetapkan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan untuk memastikan mencapai tujuan, melakukan evaluasi dan penyesuaian jika diperlukan. Contohnya, sebuah perusahaan e-commerce memonitor kinerja kampanye iklan mereka secara real time dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas iklan tersebut. Dengan mengikuti proses ini, perusahaan dapat mengelola kegiatan pemasaran mereka secara efektif untuk mencapai tujuan dan memuaskan kebutuhan pelanggan.
Selanjutnya, pada slide ini terdapat pemasaran konvensional dan pemasaran digital. Pemasaran konvensional adalah jenis pemasaran yang melibatkan penggunaan media tradisional seperti iklan di televisi, radio, koran, majalah, brosur, billboard, dan promosi langsung. Pemasaran konvensional juga mencakup kegiatan pemasaran melalui pameran dagang, sponsor acara, dan hubungan masyarakat. Pemasaran digital adalah jenis pemasaran yang menggunakan platform dan teknologi digital untuk mencapai target pasar. Ini meliputi pemasaran melalui internet, media sosial, email, situs web, mesin pencari, konten digital, iklan online, dan aplikasi seluler. Selanjutnya, terdapat perbedaan pemasaran konvensional dan pemasaran digital. Yang pertama, media yang digunakan pemasaran konvensional menggunakan media tradisional seperti iklan di televisi, radio, koran, majalah, brosur. Sedangkan pemasaran digital menggunakan platform online seperti situs web, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, email marketing, dan konten digital. Yang kedua ada target audience. Pemasaran konvensional cenderung menjangkau audiens yang lebih luas tanpa segmentasi yang detail. Pemasaran digital memungkinkan segmentasi target audiens yang lebih terperinci berdasarkan demografi, minat, perilaku online, dan lokasi geografi. Dan yang ketiga ada interaksi dengan konsumen. Pemasaran konvensional bersifat satu arah dengan sedikit interaksi langsung antara perusahaan dan konsumen. Sedangkan pemasaran digital memungkinkan interaksi langsung antara perusahaan dan konsumen melalui komentar, pesan langsung, polling, dan survei online. Yang keempat, fleksibilitas kampanye. Pemasaran konvensional cenderung memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar untuk mengubah atau menyesuaikan kampanye. Sedangkan pemasaran digital lebih fleksibel dan memungkinkan perubahan cepat dalam kampanye berdasarkan data dan umpan balik dari konsumen. Selanjutnya, bauran pemasaran. Definisi bauran pemasaran atau dikenal dalam bahasa Inggris marketing mix, yaitu kombinasi dari berbagai elemen pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan dan menjual produk atau jasa mereka. 4. Perkembangan bauran pemasaran. Yang pertama, digitalisasi dan teknologi informasi digitalisasi, yaitu proses pengolahan dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik. Contohnya seperti penggunaan sistem manajemen rantai pasokan berbasis teknologi informasi untuk mengoptimalkan aliran produk dari pemasok ke konsumen. Yang kedua, ada pemasaran berbasis data, yaitu menggunakan data analisis untuk memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Contohnya seperti penggunaan sistem CRM, yaitu Customer Relationship Management, untuk memantau dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga, ada pemasaran berbasis konten pemasaran. Berbasis konten ini menggunakan konten digital untuk mempromosikan produk dan meningkatkan kesadaran merek. Contohnya seperti penggunaan video pembelajaran dan platform e-learning untuk mempromosikan produk dan meningkatkan kesadaran merek. Yang terakhir ada pemasaran sosial dan media sosial. Penggunaan platform ini digunakan untuk mempromosikan produk dan meningkatkan kesadaran merek. Contohnya seperti penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Instagram untuk mempromosikan produk dan meningkatkan kesadaran merek tersebut. 4. Elemen bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk mencakup semua aspek yang terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, termasuk fitur, kualitas, merek, desain, kemasan, dan variasi produk. Yang kedua ada price. Price mencakup strategi penetapan harga untuk produk atau jasa, termasuk penetapan harga awal, diskon, harga promosi, diferensiasi harga, dan strategi harga lainnya. Yang ketiga ada place. Place ini berkaitan dengan cara produk atau jasa didistribusikan kepada konsumen, termasuk saluran distribusi, lokasi toko, inventarisasi, logistik, dan strategi distribusi lainnya. Yang keempat dan terakhir yaitu adalah promosi. Promosi ini mencakup semua aktivitas promosi yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen, termasuk iklan, penjualan pemasaran digital, hubungan masyarakat, dan strategi promosi lainnya. Saya Dia Miranda, saya akan mempresentasikan tentang komponen bauran pemasaran. Yang pertama ada komponen bauran pemasaran produk. Produk merupakan elemen dasar dalam konsep ini karena menjadi objek yang ditawarkan kepada pasar atau konsumen. Kualitas produk menjadi faktor penting karena dapat memudahkan penjualan dan memberikan pengalaman positif bagi konsumen. Di sini ada beberapa jenis-jenis produk. Yang pertama ada produk kebutuhan sehari-hari. Contohnya kayak seperti bahan makanan, minuman,
sabun cuci, sampo, dan lain-lain yang dibutuhkan dan akan lebih cepat habis jika sering digunakan, sehingga konsumen akan lebih sering membelinya. Yang kedua ada produk belanjaan. Produk ini dibelanjakan oleh konsumen dengan membandingkan kualitas, harga, spesifikasi produk dengan produk lainnya yang serupa, seperti smartphone, TV, sepatu, laptop, dan lain-lain. Yang ketiga ada produk khusus. Ini contohnya kayak barang-barang istimewa seperti perhiasan, mobil, motor, dan lain-lain yang memiliki ciri khas dan terkesan mewah. Yang keempat ada unseged. Jadi unseged ini barang yang hanya dicari untuk keperluan yang tidak diinginkan, seperti batu nisan, peti mati, dan tempat pemakaman. Selanjutnya ada strategi pengembangan produk. Langkah penting dalam menjaga daya saing perusahaan di pasar yang terus berubah dan menuntut. Ini melibatkan proses merancang, mengembangkan, dan memperkenalkan produk baru atau perbaikan produk yang ada di dalam pasar. Selanjutnya ada komponen bauran pemasaran harga. Dalam bauran pemasaran, harga yang didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibebankan oleh perusahaan kepada konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga dalam bauran pemasaran merupakan salah satu elemen yang penting dalam marketing mix yang krusial bagi perusahaan untuk mencapai bisnisnya. Selanjutnya ada strategi penentuan harga. Strategi penentuan harga merupakan bagian yang penting dalam bauran pemasaran karena bertujuan untuk menetapkan harga produk atau jasa yang optimal untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Yang ketiga ada komponen bauran pemasaran promosi. Promosi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan agar bisa meningkatkan perkembangan sesuatu. Perkembangan dalam pemasaran ini lebih menekankan kepada perkembangan merek, produk, atau perusahaan itu sendiri. Tujuan promosi yaitu promosi tidak produk baru pada konsumen saja, tetapi melalui promosi perusahaan juga bisa mengembangkan citra merek, memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, menyoroti keunggulan produk dibandingkan dengan kompetitor, dan mengubah calon pembeli menjadi konsumen yang loyal. Di sini ada beberapa metode promosi. Yang pertama ada pemasaran langsung atau yang lebih dikenal dengan direct marketing. Merupakan cara promosi di mana Anda menghubungi perusahaan atau calon pelanggan secara langsung. Dengan menghubungi langsung, Anda bisa memberi calon pelanggan tentang diskon yang sedang berlangsung hingga memperkenalkan produk terbaru. Yang kedua ada sales promotion seperti flash sale, diskon, kupon, atau hadiah gratis. Jenis promosi yang satu ini biasanya dilakukan untuk sementara waktu dengan tujuan meningkatkan permintaan dan penjualan akan suatu produk atau layanan. Yang ketiga ada personal selling. Jenis promosi yang satu ini melibatkan komunikasi langsung atau tatap muka dengan penjual atau pembeli. Dengan bertemu secara personal, hubungan yang terjalin akan terasa lebih dekat. Yang keempat ada digital marketing. Digital marketing merupakan strategi pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan produk atau layanan, kayak seperti media sosial atau pemasaran melalui konten. Yang kelima ada iklan. Iklan merupakan jenis promosi yang dilakukan dengan menggunakan media periklanan seperti televisi, radio, podcast, brosur, dan lain-lain. Tujuan dari iklan ini untuk menyampaikan informasi atau promosi ke banyak orang tanpa memandang niche tertentu. Komponen yang terakhir yaitu ada komponen bauran pemasaran distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaan sesuai dengan yang diperlukan. Saluran distribusi tradisional dan saluran distribusi modern. Distribusi modern adalah konsep yang menuntut adanya kolaborasi yang baik antara berbagai pihak yang terkait. Sedangkan saluran distribusi tradisional ini melibatkan penjualan produk melalui toko retail secara fisik yang memungkinkan konsumen berinteraksi dengan produk sebelum melakukan pembelian. Selanjutnya strategi distribusi. Strategi distribusi merupakan sebuah metode atau rencana untuk menyebarkan barang atau jasa yang diproduksi kepada pengguna akhir. Kesimpulan dari konsep manajemen pemasaran dan bauran pemasaran adalah bahwa pemahaman yang baik terhadap kedua konsep ini sangat penting dalam dunia bisnis. Dengan memahami manajemen pemasaran, perusahaan dapat mengelola sumber daya dan strategi pemasaran dengan lebih efektif. Sementara pemahaman terhadap bauran pemasaran dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan kedua konsep ini,
perusahaan dapat meningkatkan keberhasilan pemasaran produk atau jasa mereka. Hal ini dapat mencakup peningkatan dalam pengenalan merek, peningkatan penjualan, dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Oleh karena itu, manajemen pemasaran dan bauran pemasaran merupakan landasan penting bagi keberhasilan bisnis dalam memasarkan produk atau jasa mereka. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.